Assalamualaikum guys, welcome to Sufika Channel. Hari ini aku mau berbagi cerita nih guys. Cerita tentang bagaimana proses melahirkanku kemarin nih. Melahirkan secara normal. Gimana sih ceritanya? Menegangkan kah? Atau seru kah? Tapi sebelum nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya guys. Nah, kita mulai ya ceritanya. Jadinya tuh saya itu hari Jumat tanggal 20 November 2020 itu tuh sore, pagi-pagi, siang-siangnya saya tuh masih sempet ke kantor. Rencananya mau ngasih surat untuk cuti lahiran. Nah, tapi teman kantor tuh bilang, kayaknya kamu udah mau lahiran deh. Terus karena saya gak ada pengalaman, ya kan, nggak tahu kan ciri-ciri mau melahirkan itu apa. Jadi ya terus katanya suruh cek deh cepet-cepet, kayaknya udah nafas saya udah tersengal-sengal gitu ya. Tapi saya tuh belum ngerasain mules sih, belum ngerasain mules. Nah, terusnya pas pulang mulus tuh saya tuh, tapi mulesnya belum teratur ya, kayak saya juga masih bingung ya, apa itu kontraksi palsu apa kontraksi asli gitu ya, karena kan belum punya pengalaman melahirkan gitu kan. Nah, terus udah gitu terus akhirnya kan saya beli waktu itu hypnobirthing dari bidan Yesi, bidan kita yang terkenal itu di IG. Saya belikan hypnobirthing. Nah, saya ngikutin tuh yang di situ tuh, supaya katanya supaya pas lagi kontraksi itu bisa ngitung apa bener kontraksi asli apa kontraksi palsu. Katanya kalau misalnya kontraksi asli itu kalau udah mau lahiran tuh cuman berapa 10 detik dan rutin gitu loh, jaraknya tuh rutin, itu pasti tanda-tanda mau melahirkan. Tapi kalau kontraksi palsu itu dia tuh kadang ada kadang nggak ada gitu. Nah, udah gitu kan pasti kan terus udah akhirnya nih pulang nih dari Jakarta ke bidannya tuh, mulus tuh udah mules. Nah, terus tarik napas, aduh rasanya aduh nggak karuan deh, karena kan baru anak pertama ya, saya kurang punya belum ada pengalaman sama sekali. Nah, terus akhirnya nyampe di bidan itu udah dicek, ternyata udah pembukaan satu. Nah, kalau kata bidannya kalau misalnya lahir hari ini berarti tanggal cantik, karena kan 20 11 20 20. Tapi qadarullah ya, belum ternyata anak saya bukan lahir hari itu. Nah, terusnya itu kan saya mau pijat perineum kan, besokannya saya rencana 2 harinya lagi saya rencana pijat perineum. Nah, kalau menurut yang saya baca dari buku sama dari Instagramnya bidan Yesi itu, di bidan kita yang di Instagram itu, katanya kalau pijat perineum itu bisa meminimalisir terjadinya guntingan pas melahirkan. Nah, terus juga bisa jadi tuh otot-otot di vagina itu jadi elastis, jadi tuh nggak kaku gitu kalau fungsi pijat perineum. Sebenarnya udah males ya, karena kan udah sakit banget, udah mulus banget. Nah, terus akhirnya tuh besoknya lagi tuh saya tanggal 22 akhirnya 22 ya, tanggal 22 saya ya udahlah pijat aja lah, siapa tahu memang bisa melancarkan gitu kan. Sebenarnya udah males kan, karena udah nahan mulesnya aja udah nggak nahan deh pokoknya. Terus udah kayak apa ya, rasanya tuh kayak gebukin, udah mau putus pokoknya, badan tuh udah nggak kuat deh pokoknya. Nah, terus udah gitu kan akhirnya kan katanya kan suruh squat juga kan, biar ini boro-boro mau squat. Tapi saya paksa sih, cuman baru berdiri bentar
aduh gitu kan. Namanya belum punya pengalaman, balik lagi ya, belum punya pengalaman melahirkan nih. Nah terus udah gitu akhirnya tuh habis pijat perineum kan dipijit nih sama bidan nih, pijat perineum. Nah ditanya sama bidannya, wah ini mah bentar lagi nih. Terus emang udah bukan berapa nih bidan. Tapi beda ya bidannya yang pijat perineum saya sama bidan yang saya konsultasi. Nah terus kalau kata bidan yang pijat perineum saya itu pas saya dipijit itu udah pembukaan 2, berarti udah naik ya. Nah terus udah gitu akhirnya tuh saya tuh ini kan pijat terus katanya karena saya pengen bilang saya pengen cepet lahiran gitu kan. Udah akhirnya bener banget tuh pas malam-malam habis pijit tuh kan ya, mulus lagi perutnya ya, kirain bakal lahir tuh tanggal 22 November. Rumah saya tuh sama bidan yang saya periksa itu jauh 17 kilo. Dulu kan karena kan saya kan waktu saya ngontrak itu kan udah karena udah enak lah sama bidan yang saya konsul itu. Jadi saya pengen kelahirannya di sana meskipun rumah saya jauh 17 km, tapi saya tetap maunya di sana gitu kan. Nah, terus udah tuh akhirnya tuh udah bawa nih, udah perlengkapan udah bawa. Dia terus diperiksa lagi, periksa dalam kan. Diperiksa dalam tapi masa turun guys, masa tuh jadi pembukaan satu lagi. Isi pernah baca sih katanya kalau kita tuh nggak gerak, kita malah mager-mageran tuh di kasur tuh bukan nambah katanya, malah pembukaannya tuh bisa turun gitu kalau misalnya menurut yang saya baca-baca ya. Terus akhirnya tuh udahlah pulang lagi tuh ke rumah, tapi itu saya nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur sampai akhirnya saya ngitungin kan ya, wah ini kayaknya bener-bener mau lahiran deh kalau udah malam tuh kan ya, udah jam 2 pagi, buru-buru kan katanya kalau mau makan pokoknya kalau mau lahiran itu harus ada stamina. Nah terus sampai saya beli kurma, pokoknya susu segala macam lah buat nambahin stamina kan, itu kurma tuh bagus bagus banget buat nambahin stamina buat melahirkan kan. Nah terusnya pas udah kayak gitu nggak kepikiran sama sekali makan, udah ngerasain itu sakit aja gitu, mulusnya tuh sakit sakit aja mulusnya. Nah terus udah gitu akhirnya pas nyampe kan, nah suami kan juga bingung kan, terus gimana gimana akhirnya aku kan bangunin tuh suami tidur kan, ayo cepet udah mau lahiran. Nah terus nelpon kan, nah mikir kan suami, aduh suami juga ngitungin tuh kan, ngitungin berapa detik sekali, oh bener ini udah mau lahiran gitu kan. Nah terus udah gitu kan nelpon, tadinya mau di rumah sakit kan, mau di rumah sakit Mustika Medika yang saya USG itu, yang terakhir kali saya USG itu mau di situ. Cumannya kan malam-malam tuh ya jam 2 pagi, setengah 3 pagi lah, setengah 3 pagi ya suami saya telepon setengah 3 pagi, katanya kalau mau itu nunggu dokternya dulu. Boro-boro mau nunggu dokter, udah sakit banget kan perutnya tuh kan, udah mules, udah nggak ketahanan deh. Aduh kalau misalnya nunggu dokternya lagi nggak ditanganin, aduh nggak tahu deh. Akhirnya nyari tuh di Google deh kan, terus mana ya bidan yang terdekat gitu kan yang 24 jam gitu ya. Terus saya tuh nggak tahu tuh ternyata bidan tuh 24 jam semua ya memang kalau buat kelahiran teh, karena itulah uh, kurang informasi. Harusnya saya cuma sekedar baca cara teknik melahirkan segala macam, tapi kurang informasi. Harusnya buat ibu-ibu yang lagi hamil nih, pesan saya ya, jangan cuma satu bidan itu, jangan cuma patokin satu gitu, cuman yang pengennya itu gitu, harus cari juga nih yang deket rumah. Kalau kondisinya kayak saya gini mendadak tiba-tiba pengen melahirkan, jadi udah tahu bidan mana yang backupannya yang mau lahiran gini yang dekat rumah. Karena saya kan udah panik kan, udah akhirnya datang tuh di dekat rumah saya. Pas sampai sana, wah kok ditutup ya, nggak itu. Terus akhirnya digedor-gedor tuh sama suami saya tuh di klinik itu, digedor-gedor. Nah terus
istri saya mau melahirkan gitu kata suami saya. Terus udah gitu kan akhirnya tuh eh saya kan pakai baju tuh kan, nah pakai baju agak gombrang lagi tuh kan, agak gombrang. Terus ditanya tuh sama bidan tuh, mau ngapain mbak gitu kan. Terus kata suami saya, terus saya melirikkan, oh kirain saya nggak hamil gitu kan, nggak kelihatan gitu kalau saya tuh lagi hamil. Terus udah gitu nggak kelihatan kalau saya lagi hamil. Nah udah kayak gitu tuh udah diperiksa kan, ternyata udah pembukaan 6. Nah waduh udah gitu. Nah ini juga nih penting banget nih belajar namanya teknik pernapasan. Jadi tuh nggak gegabah ya kayak saya ya kan. Karena kan lagi corona ya waktu itu, jadi mau yoga pun saya tuh yoga cuma dari YouTube doang, nggak langsung dateng gitu kan diajarin. Jadi ya asal baca udah ngikutin di buku, nggak tahu tekniknya seperti apa. Jadi ya udah sekedar bacanya aja, jadi nggak tahu yang bener itu seperti apa teknik napas ketika kita lagi mulus seperti apa. Itu penting banget ya buat ibu-ibu yang lagi hamil, penting banget belajar itu. Dan kalau terus squat gitu kan, nah terus tempat melahirkan itu juga penting. Nah terus udah tuh nyampe sana sampai mulus mulus mulus, saya tuh dari azan azan subuh sudah mulai melahirkan. Oh suami saya jambak-jambakin kayak gitu kan, sakit sakit banget, mules mules ya, sakit banget mules ya. Nah terus jadi tuh tapi waktu jadi sebelum kena corona kan ya, karena dia nggak tahu track recordnya di klinik itu kan nggak tahu track record saya seperti apa kan. Dan itu pun bukunya nih, buku astagfirullahaladzim, kan kita nggak tahu kan bukunya ditinggal tuh di bidan yang bidan yang biasa saya kontrol, karena kan udah yakin mulai dari situ, jadi tinggal di bidan itu gak ada track recordnya. Untuk apa saya punya? Nah ini penting juga nih buat ibu-ibu semua ya, jangan lupa disimpan tuh namanya lab hasil lab kan. Itu nanya HB saya berapa. Kalau HB-nya di bawah normal dia nggak berani lahiran normal, tapi kalau HB-nya normal dia berani. Kan waktu itu HB kalau buat perempuan itu normalnya 11 sampai 15 ya. Kalau HB normal, kalau mau lahiran normal HB-nya harus antara 11 sampai 15, dan saya 13,2 di tengah-tengahnya ya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, HB-nya harus normal. Nah terus udah gitu, karena udah lihat hasil lab saya ini udah bagus, udah boleh kan lahiran normal. Terus udah gitu dicek kan, dulu tuh masih pakai apa sih yang ditusuk di jari itu, nah tusuk di jari. Nah itu juga dites kan, rapid rapid dites apa covid apa enggak saya kan. Alhamdulillah nggak covid kan, negatif. Nah udah lahiran kan. Nah udah gitu lahiran itu saya tuh nggak ngerti cara mengedan. Dan udah gitu bidannya, menurut saya ya bidannya tuh nggak apa ya, nggak ramah, nggak ini, bukannya ini. Tapi untungnya ada suami saya yang ngarahin tuh ya, dan itu marah-marah aja di situ tuh. Pokoknya enggak lah pelayanannya deket, enggak lagi saya mau melahirkan di situ. Pokoknya aduh judes deh. Kalau yang bidan saya yang biasa konsul itu baik orangnya, tapi ya gitulah, makanya harus pentingnya kita tuh cari backupan yang sesuai sama kita ya, maksudnya enak kan. Kita kan mau lahiran kan udah menahan mulusnya sakit, masa mau dimarah-marahin pula gitu kan. Kita kan ngeden, nah saya kan nggak tahu kan teknik ngeden. Kalau yang terus udah gitu kan, kalau yang saya baca-baca di bidan kita itu kan boleh ya kalau mau lahiran sambil posisi jongkok itu, katanya kalau kalau menurut gravitasi itu lebih cepet kita lahiran sambil jongkok tuh lebih cepet guys, kalau saya baca-baca di bukunya. Nah beli aja deh di buku persiapan mau melahirkan, ada itu punyanya bidan kita juga, punya bidannya sih.
Nah terusnya tapi tuh dia nggak mau bidannya, dia terus jadi tuh ya udah suruh nyamping kanan suruh nyamping kiri sama-sama telentang kan lahiran tuh kan. Lahiran udah tuh dikomandoin sama suami saya, nafas udah terus gitu. Tapi ngeden, katanya ngeden nggak boleh bersuara katanya. Terus udah gitu katanya nggak boleh ngeden sebelum disuruh kan. Nah katanya bisa robek. Saya enggak sih, maksudnya ya saya setelah disuruh baru ngeden gitu kan. Cuman nggak tahu teknik ngeden itu karena nggak ada tenaga juga kan, udah nggak tidur terus nggak makan pula kan, nggak ada tenaga. Akhirnya saya tuh dibantu oksigen waktu itu lahiran tuh dibantu oksigen. Terus udah gitu udah tuh baca doa kan ya, udah baca doa. Terus akhirnya ya alhamdulillah tuh kan, lahirannya tuh karena digunting, karena kan kepala anak saya udah kelihatan tuh kan, kepalanya takut kehabisan apa, akhirnya digunting buat cepet itu kan, digunting. Tapi bener deh, digunting sama mules itu lebih sakit mules daripada digunting itu nggak berasa sama sekali, saya nggak berasa sakit sama sekali pas digunting. Nah terus cuman kedengeran bunyi stres gitu, tapi nggak berasa sakit, bener nggak bohong. Nah tapi kalau mulus itu bener-bener sakit. Nah terus udah digunting kan, nah dibantu dari atas itu didorong sama bidan kan, perut saya set keluar lah. Alhamdulillah anak saya jam 7 kurang 5. Nah lahiran tuh. Nah udah gitu setelah lahiran itu, bukannya lahiran udah kelar gitu aja ya guys ya, kayak udah lahiran udah keluar anak udah gitu kan. Nah dok itu ya mereka tuh ngurusin bayinya dulu. Saya tuh ngantuk, bukannya ngerasa sakit. Setelah lahiran itu nggak ngerasa apa-apa. Jadi tuh melahirkannya itu nggak sakit, yang sakitnya tuh kontraksinya. Gak sakit melahirkan tuh. Jadi tuh waktu terus akhirnya kan saya kan karena robek banyak ya, karena nggak kuat ngeden itu, jadi saya dirobekkan. Jadi jahitan saya tuh banyak, ada berapa ya, kurang lebih 12 sampai 10 jahitan gitu, saya lupa 12 sampai 10 jahitan. Nah terus sudah gitu kan, karena banyak kayak gitu. Waktu dijahit tuh ya, kata orang kan sakit ya dijahit itu ya, nggak sakit beneran. Alhamdulillah nggak sakit. Lebih sakit pas mulsnya daripada pas dijahit tuh nggak kerasa. Nggak tahu karena udah dibius apa gimana, saya nggak ngerti ya, tapi pokoknya saya ngerasain pas abis lahiran itu ngantuk. Abis lahiran itu setelah anak saya udah dibersihin, diambil yang sisa-sisa yang di dalam perut itu, masih ada harus diambil sisa-sisa di dalam perut itu. Nah pesan ibu-ibu semua yang lagi hamil, pesannya sebelum melahirkan, pertama harus kuasai teknik nafas. Teknik nafas itu kalian bisa dapet di yoga. Yoga itu jangan cuma ngeliat dari YouTube doang ya, karena kalau misalnya ngeliat dari YouTube doang kita tuh nggak tahu gerakan kita yang salah sama teknik kita nafas yang salah tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya itu kita bisa, kalau manggil guru ke rumah itu kita dikasih tahu mana yang salahnya mana yang enggaknya gitu kan, terus napas yang bener yang seperti apa kayak gitu. Nah terus yang kedua itu, kalau misalnya kita lagi kontraksi ini diusahain tetap squat, karena kalau kita tetap squat, nah itu tuh dia tuh pembukanya nambah, jadi nggak selama kayak saya kan lumayan lama ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 23 baru lahiran. Biasanya tuh kalau yang suka squat insya Allah sih area itu juga, jadi emang sih. Nah itulah pentingnya nafas itu juga, memang kalau kita udah menguasai nafas, yang saya baca tuh nggak sakit insya Allah gitu ya. Nah yang kedua itu dimana-mana harus bawa hasil lab ya, jadi kan biar tahu nih apa namanya lab, apa HB kita bagus apa enggak. Yang kedua ya, yang ketiga itu ibu-ibu jangan patok cuma satu dokter atau satu bidan satu tempat melahirkan gitulah, harus punya backup. Kalau kondisi darurat seperti saya bisa langsung jadinya ke tempat yang terdekat. Karena apa?
karena pas melahirkan gitu kan kita kan udah merasakan jadi kita sesuai dengan apa yang dengan provider kita tuh, maksudnya bidannya tuh udah sesuai sama yang kita mau. Kalau misalnya kita nggak cocok sama bidannya pas melahirkan tuh rasanya gimana gitu kalau kita nggak tahu backupannya ya. Nah itu pesan saya sih. Nah terus jangan lupa keempat, makan paling penting, karena saya kehabisan tenaga gara-gara nggak makan gitu. Sekian review melahirkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.